Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Shalom. Salam dari Bogor Baru dan kiranya Anda diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya sharing kembali dengan Anda tentang kitab Galatia, dan hari ini adalah seri ke-9 dari kitab Galatia. Saudara sekalian, tema besar dari Galatia ini adalah justifikasi atau justification atau pembenaran, juga penebusan, ya, pembebasan, grace atau anugerah keselamatan. Itu adalah tema utama dari kitab Galatia, dan berulang-ulang Rasul Paulus menekankan tentang ini, tentang tema ini. Jadi dengan berbagai latar belakang dan berbagai versi frasa, ya, penyampaian yang berbeda-beda, Paulus menekankan atau menyampaikan kepada jemaat-jemaat di Galatia tentang tema besar ini. Dan saudara sekalian, ini merupakan hal yang sangat penting, bahwa apabila satu tema berkali-kali disampaikan dengan berbagai sudut pandang, maka itu berarti bahwa tema itu begitu penting. Nah, persoalan justifikasi atau pembenaran ini menjadi hal penting bagi jemaat-jemaat di Galatia, dan tentu saja bagi kita pada saat ini. Mengapa? Karena ajaran-ajaran sesat yang berkembang, yang menyatakan bahwa keselamatan atau justifikasi atau pembenaran, bahwa kehidupan kekal itu adalah bisa ditemukan, bisa dicapai dari berbagai dari hal-hal yang lain. Jadi ada banyak jalan ke Roma, dikatakan demikian, bahwa bisa dicapai dengan berbagai cara. Namun demikian, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menekankan bahwa itu tidak benar. Yang benar bahwa hanya ada satu jalan ke Roma, hanya ada satu jalan kepada kehidupan dan kebenaran. Dan jalan tersebut adalah percaya kepada Kristus, pembenaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, hari ini saya menambahkan satu lagi terminologi atau perspektif tentang pembenaran, tentang justifikasi yang merupakan karya Allah melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Dan terminologi atau tema yang akan dibagikan ini disebut dengan wasiat keselamatan. Wasiat keselamatan. Saudara sekalian, bacaan atau perikopnya terambil dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya 18 yang berbunyi demikian. Saya akan membaca bagi kita. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dan dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tipikal dari surat-surat Paulus yaitu penuh dengan ayat-ayat atau perikop atau surat Paulus itu penuh dengan kalimat-kalimat, ya, ayat-ayat, perkataan-perkataan yang saling terjalin, dan argumentasi atau penjelasan dibangun dengan hubungan sebab akibat yang sangat banyak. Dan karena itu memang kita harus hati-hati mempelajari surat Paulus, ya, terutama kitab Galatia yang menjadi sorotan kita ini, karena kita akan memperhatikan bahwa makna dari apa yang surat-surat Paulus yang tersirat dari kalimat-kalimat Paulus itu sangat banyak, dan bahkan istilahnya di setiap kalimat, di antara baris-baris kalimat itu
memiliki arti yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus membaca berkali-kali supaya kita bisa memahami tentang surat-surat Paulus ya. Tema atau paragraf-paragraf surat Paulus itu, kalimat-kalimat surat Paulus itu harus dibaca berkali-kali supaya kita bisa mengerti. Nah, saudaraku, kembali ke tema kita, wasiat keselamatan. Yang pertama, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari 4 ayat ini. Galatia 3, 15 sampai 18. Yang pertama yaitu disebut dengan wasiat sepihak. Wasiat sepihak. Nah, apa itu wasiat? Wasiat itu adalah janji manusia. Ya, kalau sekarang ini kita ngomong di tengah-tengah kita, apa itu wasiat? Wasiat itu janji, perjanjian yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain. Namun kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ya, yang disebut wasiat itu sebetulnya satu pihak ya, satu pihak dari orang tua kepada anaknya, dari seseorang kepada orang lain. Jadi wasiat itu adalah hubungan dua orang tetapi yang dibuat ditandatangani oleh satu orang ya. Wasiat seperti saya, kalau saya atau adik orang tua saya memberikan wasiat kepada saya, maka dia akan menandatangani surat wasiat itu. Demikian pun seterusnya, kalau saya kepada anak-anak saya, maka saya akan membuat wasiat itu. Jadi wasiat itu adalah janji, dan janji itu setelah dibuat ya tidak bisa ditolak, tidak bisa diganti, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditambahkan, dan tidak bisa dianulir. Nah, itu yang terdapat di dalam ayat ke-15. Dikatakan bahwa wasiat yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu disahkan. Disahkan, ya, disahkan ini adalah kalimat yang atau frasa yang sangat kuat ya. Sesuatu yang disahkan itu berarti itu sesuatu yang sangat formal. Nah, ini Anda perhatikan, saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan ya. Wasiat yang telah disahkan. Jadi ini satu wasiat yang diberikan Tuhan kepada Abraham yang telah disahkan. Nah, disahkan oleh siapa? Disahkan oleh Tuhan sendiri ya. Yaitu yang disebut dengan wasiat sepihak, wasiat yang dari Tuhan yang diberikan, dipilih Abraham dan diberikan kepada Abraham. Bila perjanjian antara manusia begitu kuat, apalagi perjanjian wasiat yang dibuat Allah. Ya, tentu saja ketika seseorang membuat wasiat itu begitu kuat, apalagi wasiat yang dibuat oleh Allah. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa perjanjian atau wasiat itu menyangkut dua pihak, yaitu Allah dan manusia. Tapi disahkan oleh Allah sendiri. Jadi satu pihak yang mengesahkan hal itu, Abraham atau kita manusia. Nanti saya akan jelaskan tentang kaitan antara Abraham dengan kita menerimanya, tetapi itu disahkan sendiri oleh Allah. Saudara, ayat 17 menekankan tentang hal itu. Saya baca ayat 17 kepada Anda. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan oleh Allah. Jadi Rasul Paulus mengatakan orang-orang Galatia, Abraham ya telah menerima janji itu, janji dari Allah. Dan janji itu telah disahkan oleh Allah, disahkan oleh Allah sendiri. Tidak dapat dibatalkan, tidak dibatalkan oleh hal yang lain. Nanti saya akan jelaskan, termasuk tidak dibatalkan, tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, janji Allah secara sepihak ini kepada Abraham pada ribuan tahun yang lalu, dan janji Allah kepada Abraham itu sekarang juga adalah janji Allah kepada kita. Abraham dipanggil keluar dari sanak saudaranya, dari kaumnya untuk mengikuti Allah ya. Abraham dipanggil, dan itu Anda bisa lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama dan sampai ayatnya yang ketiga. Saya ingin bacakan perikop itu karena perikop ini dirujuk oleh Rasul Paulus kepada jemaat ketika dia menulis surat yang tadi, perikop tadi yang kita baca pada Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya ke-18. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberikan engkau dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu adalah janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Ya, janji yang diberikan atau wasiat yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Allah memilih Abraham tanpa syarat, ya. Bukan berarti Abraham itu baik, bukan berarti Abraham mempunyai moralitas yang baik, tetapi semata-mata karena inisiatif Allah, kasih Allah yang memilih Abraham secara terencana. Jadi dengan sengaja Allah memilih Abraham untuk menjadi umat yang besar, untuk menjadi bapa dari umat yang besar. Karena Abraham percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Abraham menerima panggilan dan perjanjian tersebut. Dan ini adalah wasiat keselamatan itu. Jadi Allah berwasiat kepada Abraham karena Abraham menerima itu. Dan Abraham menerima itu. Allah berwasiat kepada Abraham, memanggil Abraham keluar dari kaumnya, menjadikan Abraham berkat. Menjadikan Abraham suatu berkat, satu saluran berkat. Menyelamatkan Abraham dan keturunannya. Dan itu adalah wasiat keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, keselamatan yang diberikan oleh Abraham ini adalah keselamatan yang cuma-cuma. Berkat yang diberikan atau wasiat yang diberikan itu adalah wasiat yang cuma-cuma, yang tidak dapat dari cara yang lain. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 3 dikatakan ada seorang muda yang pintar, yang hebat, yang punya pengetahuan yang luas, yang sudah mampu melakukan banyak perkara di dalam hukum Taurat. Dia seorang Yahudi. Pada suatu malam dia datang bertemu dengan Tuhan. Pemuda yang luar biasa ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan menanyakan tentang pembenaran dan keselamatan. Dia bertanya bagaimana caranya mengalami pembenaran, justifikasi, pembenaran, hidup yang kekal. Dia bertanya dari Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Dan saudara sekalian, dia tidak menerima itu. Padahal Yesus mengatakan bahwa kamu hanya lahir kembali, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan lahir kembali, dilahirkan kembali. Namun demikian dengan logikanya dia tidak bisa menerima itu. Dan karena dia tidak menerima, tidak seperti Abraham yang menerima. Dia tidak menerima. Dan karena dia tidak menerima, maka dia tidak mengalami pembenaran atau justifikasi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ini apa konsekuensi teologisnya bagi Anda pada saat ini? Kalau Anda sudah selamat, itu karena wasiat keselamatan. Ketika Anda menerima Tuhan Yesus, maka Anda telah menerima wasiat keselamatan. Kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus, kalau Anda belum mengenal Tuhan, kalau Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan memanggil Anda masing-masing. Tuhan memanggil Anda untuk menerima wasiat keselamatan itu. Untuk menerima janji sepihak dari Allah itu. Bahwa bila Anda percaya, Anda akan menerima wasiat keselamatan itu. Dan wasiat itu tidak tergantikan oleh yang lain. Nah, itu adalah anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, bagi Anda yang menerima Tuhan Yesus Kristus, bagi Anda yang percaya kepada Yesus Kristus, bagi Anda yang sudah bersekutu dengan Tuhan Yesus, pegang wasiat itu. Jaga wasiat itu ada tetap pada diri Anda. Jangan sampai itu lepas. Jaga wasiat itu. Karena Anda punya tanggung jawab untuk memelihara wasiat itu. Wasiat keselamatan yang diberikan. Namun kalau Anda yang belum percaya kepada Kristus, ini adalah saatnya. Saatnya untuk Anda menerima Tuhan Yesus. Karena ini adalah perjanjian ilahi antara Allah dengan manusia yang disahkan oleh Allah sendiri. Yang dibuat oleh Allah sendiri. Adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan isi dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang pertama tadi adalah wasiat keselamatan itu adalah wasiat sepihak. Yang kedua adalah wasiat ini bersifat kekal atau wasiat abadi. Wasiat yang tidak tergantikan oleh apapun, tidak bisa dianulir oleh apapun, ya, selain orang yang menerima wasiat itu. Artinya kalau Anda mau menganulir itu, hanya Anda pergi, maka Anda tidak bisa menerima wasiat itu lagi, tidak memiliki wasiat itu lagi. Wasiat diberikan tidak bisa dianulir oleh apapun. Saudara sekalian, di dalam bagian kedua, ya, Anda bisa perhatikan dari
ayatnya yang ke-17 ya. Ayat 17 mengatakan begini. Maksudnya ialah, saya ulangi lagi, ayat dibaca dari ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Saudara, saya akan menjelaskan ini berikutnya. Kemudian ayat 17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Nah, ini saudaraku, ini penekanan yang hebat dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa janji dengan Abraham yang dilakukan 430 tahun sebelumnya, 430 tahun sebelum kedatangan hukum Taurat. Nah, saudara sekalian, kalau Anda menghitung waktu dari sejak Israel dibuang ke Mesir, atau keluarga Yakub yang harus migrasi ke Mesir dan berada di Mesir selama sekitar 430 tahun, ya, 430 tahun berada di Mesir sebelum dibebaskan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi 430 tahun itu yang disebutkan di dalam ayat 17 ini adalah masa sejak Israel atau keturunan Yakub berada di Mesir sampai Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, kepada Israel ketika mereka dalam perjalanan untuk pergi atau menuju ke tanah perjanjian. Tetapi kalau Anda menghitung sejak Abraham, maka itu kira-kira 645 tahun. 645 tahun sebelumnya Tuhan telah memanggil Abraham, dan kemudian hukum Taurat yang diberikan 645 tahun kemudian kepada keturunan Abraham, yaitu melalui Musa, dan kepada Israel, itu tidak bisa menganulir atau menegasikan wasiat yang telah diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Saudara, namun demikian, wasiat itu digenapi atau dikokohkan atau dikuatkan kembali oleh kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 16 menyatakan tentang hal itu. Saudara sekalian, ayat 16 berbunyi demikian. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Kepada Abraham diucapkan semua janji itu, wasiat keselamatan itu, dan kepada keturunannya. Kepada keturunannya, ini singular ya, keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, yaitu kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Bapak Ibu, kalau Anda baca ya, nikmati dan teliti betul di dalam Kejadian 12 ayat 7. Ini persis sama ya ayat yang tadi kita bacakan ini. Galatia 3 pasal 16. Ini di dalam Kejadian 12 pasal 12 ayat 7 yang menekankan tentang hal ini. Dan saudara, memang tidak dikatakan keturunan-keturunanmu, tapi dikatakan kepada keturunanmu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Kejadian 12 ayat 7. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Tidak dikatakan keturunan-keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini ketika Abraham sudah berada di tanah perjanjian waktu itu ya. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, saudara sekalian, ini menekankan, kembali Paulus menjelaskan tentang hal itu, bahwa wasiat tersebut, negeri itu, ya, keselamatan itu, diberikan kepada keturunan Abraham. Dan keturunan Abraham, kalau kita pelajari, memang betul adalah turun sampai ke Raja Daud, dan kemudian dari keturunan Daud, lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Jadi wasiat itu dikuatkan, dikokohkan, disahkan kembali oleh Tuhan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebelum dan sesudah hukum Taurat, ya, sebelum
Dan sesudah hukum Taurat, Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mengasihi manusia. Jadi bahkan sebelum hukum Taurat, 645 tahun sesudah Allah memilih Abraham, sudah menunjukkan sudah menunjukkan bagi manusia, bagi kita, bahwa keselamatan itu adalah wasiat, bahwa keselamatan itu adalah pilihan Allah, bahwa justifikasi dan pembenaran itu datang dari satu pihak, dari Allah kepada umat manusia, kepada Abraham. Dan kemudian itu berproses seterusnya. Dan kemudian ada hukum Taurat. Namun hukum Taurat itu, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi dasar moralitas agama, yang menjadi dasar bagi kehidupan untuk menjadi kehidupan yang baik itu tidak menggantikan, meniadakan, atau menganulir wasiat yang sudah diberikan Tuhan. Dan Paulus menekankan itu kembali kepada orang-orang di Galatia. Sebelum dan sesudah hukum Taurat, kasih Allah itu begitu besar. Allah karena kasihnya telah memberikan wasiat keselamatan. Keselamatan, Allah ingin manusia ini selamat, umat manusia ini selamat, Abraham dan keturunannya ini selamat, dan termasuk saudara dan saya. Ya, Allah ingin kita ini selamat. Bukan karena upaya kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena moralitas agama kita, tetapi menerima wasiat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, wasiat keselamatan itu masih berlangsung hingga saat ini. Wasiat itu menyangkut Anda, ya. Wasiat itu menyangkut Anda, menyangkut setiap kita. Persoalannya Anda mau menerima atau tidak. Kalau Anda tidak mau menerima, maka Anda tidak akan menerima wasiat itu. Tetapi kalau Anda menerima, maka Anda menerima keselamatan itu. Maka harusnya Anda menerima wasiat yang diberikan Tuhan kepada Anda, kepada kita semua, kepada umat manusia. Bukan karena kebaikan kita dan kemampuan kita, maka kita akan hidup selama-lamanya, kekekalan bersama Allah Bapa di sorga. Bukan karena kehebatan kita, tetapi ajaran Kristus mengatakan, ya, firman Kristus mengatakan, Injil keselamatan mengatakan, bahwa itu karena wasiat keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia dan kepada Anda masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda punya waktu untuk menerima wasiat itu dan hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, karena Anda telah menerima wasiat keselamatan itu. Sebagai take away, saudara-saudara sekalian, sudah lebih dari 2000 tahun kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Ajaran Kristen berkembang di seluruh dunia. Kemudian mengalami evolusi, mengalami perubahan dalam bentuk ritual ibadah, ya, proses akulturasi dengan budaya. Maka terjadi model-model persekutuan yang berkembang, ya, penafsiran untuk mempertajam bagaimana orang-orang Kristen memahami tentang kekristenan yang sesungguhnya, yaitu bahwa ajaran yang berbasis keselamatan yang berbasis pada Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku, belakangan ini banyak juga aliran-aliran yang berkembang bahkan di Indonesia, di tengah-tengah gereja, di sekitar gereja, yang menekankan tentang kembali, yang menekankan tentang keselamatan karena moralitas, keselamatan karena perbuatan manusia. Saudara, saya ingin menyampaikan, jangan Anda ragu, jangan Anda tergoda, mengalami distorsi dalam kehidupan imanmu, Anda bimbang, dan kemudian Anda jatuh ke dalam perangkap ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan itu karena upaya manusia. Tidak ada itu, bukan karena Anda melakukan segala hukum, kan, karena tidak mampu Anda untuk melakukan semua hukum, dan kewajiban Anda melakukan segala hukum itu harus secara komprehensif, bukan secara parsial. Jadi begitu Anda salah dalam satu hukum yang kecil, berarti Anda totalitas salah terhadap sebuah hukum. Yang menunjukkan bahwa tidak ada kemampuan seorang manusia pun untuk 100% memiliki kehidupan yang baik. Untuk 100% melakukan semua hukum-hukum Allah. Tidak ada seorang pun. Dan karena itu yang berlaku bagi keselamatan ini adalah wasiat atau anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, tetap hidup di dalam wasiat keselamatan, tetap hidup di dalam anugerah keselamatan, dan peganglah wasiat keselamatan ini sebagai satu bagian yang penting dalam kehidupanmu saat ini.
Karena itu menentukan nanti kehidupanmu di masa yang akan datang atau kehidupan kekekalan Anda. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.